Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik saat ini kita masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat yang teramat mulia, yaitu nikmatul iman wal Islam. Sebuah nikmat yang akan mampu menyelamatkan, menghantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dijumpakan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barakah. Bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut. Wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan dan Ramadan merupakan Syahrul Quran, maka jadikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar kita lebih cinta kepada Al-Quran, agar kita lebih mengenal dengan Al-Quran. Dan jangan sampai lupa ajarkan kepada keluarga kita, anak istri kita, untuk lebih mengenal dengan Al-Quran, untuk lebih cinta dengan Al-Quran. Betapa banyak orang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka jauh daripada Al-Quran. Karena mereka tidak ajarkan keluarganya untuk cinta Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Maka sungguh beruntung bagi keluarga yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran, dihiasi dengan Al-Quran. Maka ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan, ajarkan anak istri kita, keluarga kita untuk belajar Al-Quran, untuk mahabbah kepada Al-Quran. Dan ketika kita mampu untuk belajar, mempelajari Al-Quran, mengenal Al-Quran, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana lantaran beliau kita mengenal Al-Quran, lantaran beliau kita bisa membaca Al-Quran Karim, lantaran baginda Rasulullah Muhammad SAW kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Al-Quran merupakan al-muta'abbadu bitilawati,
bagi siapapun yang mau membaca Al-Quran akan dihitung berpahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muta'abbadu bi tilawati. Indahnya membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi siapapun yang mau membaca Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mengamalkan daripada Al-Quran, kelak akan mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulianya orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajar daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menghiasi kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita mampu mengajarkan daripada Al-Quran ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, untuk lebih dekat mengenal dengan Al-Quran. Kalau kepingin mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran satu-satunya, salah satu daripada dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, salah satunya adalah Al-Quran, maka lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita kelak min ahlil Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, dan kelak kita mendapatkan syafaatul Quran kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mampu menambahkan mahabbah kita kepada Al-Quran, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.